Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang teori projecting back dalam studi hadis. Projecting back ini artinya memproyeksikan atau menambahkan ya garis-garis yang menuju ke belakang. Nah, kalau di dalam struktur sanad, skema sanadnya orientalis itu kan Nabi di bawah. Jadi mereka ya, back itu artinya kembali kepada yang paling semakin ke bawah itu. Jadi semakin ke bawah itu berarti nanti ada tabiin, sahabat, kemudian kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu yang paling dasar ya, yang paling bawah atau yang paling belakang. Nah, teori ini dipopulerkan oleh Yusuf Shah. Jadi Yusuf Shah ini populer dengan berbagai ijtihadnya di dalam kajian hadis setelah Ignaz Goldziher. Jadi dia yang kemarin sudah kita bahas, yang mempopulerkan argumentum e silentio, kemudian tentang common link, dan dia juga punya tentang projecting back. Nah, projecting back ini sebenarnya terkait juga dengan perkembangan sanad. Jadi perkembangan sanad itu artinya bahwa sanad itu semakin berkembang. Jadi mulanya di kitab-kitab awal itu seperti Muwatta itu mungkin hanya tidak 2-3 orang ya, tidak lengkap. Jadi mungkin nama sahabatnya tidak ada, nama tabi'innya tidak ada. Kemudian di dalam kitabnya Asy-Syafi'i juga banyak yang hadis yang mursal ya, menghilangkan nama sahabat ya. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa kullu gharibun marwa rawin faqat. Jadi tidak lengkap ya. Kemudian nanti ke belakang setelah Syafi'i ada Ahmad ya dalam musnadnya, kemudian nanti ini semakin lengkap sanadnya, kemudian sampai Bukhari ini tambah lagi, tambah banyak, tambah lengkap, dan nama-nama itu yang terputus itu kemudian nanti muncul nama-nama yang baru, sehingga dia mengatakan bahwa oh ini ada perkembangan isnad. Nah, perkembangan isnad ini nanti berkaitan dengan projecting back ya, atau memproyeksikan ke belakang, yaitu di mana para fuqaha, nah ini kan kalau Ignaz Goldziher ya berdasar atau bertitik tolak dari kajian-kajian teologis pada masa fitnah kubro. Nah, Yusuf Shah ini dia bertolak pada kajian-kajian hukum ya, seperti Muwatta, Risalah ya, kemudian Al-Um dan lain sebagainya. Nah, jadi dia dalam kajian hadis hukum itu misalnya Malik ya. Malik nanti agar opini-opini atau pendapat-pendapat Malik ini dianggap valid ya, dianggap kuat, maka dia harus mencari penguat dari orang sebelumnya. Nah, siapa? Nah, sebelum Malik ya nanti ada Nafi' ya, Nafi' Maula Ibnu Umar. Jadi ini nanti yang termasuk dalam Silsilatul Dzahab ya, sebagaimana dikatakan Asyuti dalam Alfiyahnya, Famalikun an Nafi'in an Sayyidi wa zidama li Syafi'i fa Ahmadi. Jadi Nafi' dari Malik dari Nafi'. Nah, agar kelihatan bahwa Nafi' ini juga mempunyai otoritas mengambil dari orang sebelumnya, maka kemudian ditambahkanlah nama Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ini sebagai tuan ya, yang memerdekakan Nafi'. Nah, kemudian agar lebih kuat lagi maka nanti ditambah Kanjeng Nabi ya, sehingga seakan-akan hadis ini berasal dari Kanjeng Nabi. Tetapi itu ternyata bukan ya. Ternyata itu hanya pendapat Malik saja, tetapi
diproyeksikan ke belakang, ya, mencari pendukung, ya, mencari backingan, ya, mencari sesuatu agar opininya ya itu kuat, ya, daripada pendapat yang lain. Jadi kalau kita lihat memang ya sebenarnya ya memang seperti itu, ya. Ada nama-nama yang ke belakang, ke bawah sampai kepada nabi. Nah, apakah ini hanya berlaku di hadis hukum yang mereka, kalau kita dalam ilmu hadis itu kan fuqaha itu memang tidak terlalu ketat, ya, di dalam standar hadisnya seperti muhaditsun. Jadi mereka yang mursal pun masih diterima, yang dhaif pun masih diterima, ya, daripada menggunakan pendapat atau opini seseorang, ya. Jadi hadis yang lemah lebih baik daripada pendapat seseorang atau opini seseorang. Nah, tetapi apakah itu dapat digeneralisasi? Nah, itu yang nanti menjadi ini kesalahan, ya, dari yang dikemukakan oleh Yusuf Shah. Jadi dia berawal dari kasus hadis hukum, apalagi kitabnya terbatas, hanya di kitab Muwatta, di Risalah, di Al-Um, ya, dan beberapa kitab-kitab hukum yang lain, ya, yang pada zaman itu, zamannya Malik dan setelahnya. Nah, itu apakah ya itu sama dengan kasus dalam kitab-kitab hadis yang bukan kaitannya dengan hukum itu. Karena memang hadis hukum ini, hadis atau kitab-kitab tentang hukum kan dibuat untuk memudahkan seseorang. Jadi ya tidak penting syaratnya seperti apa, yang penting hukumnya, ya, atau isi matanya itu apa. Nah, itu. Jadi ada karakter khusus memang dalam hadis-hadis hukum. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa sanad itu ya itu diletakkan secara ceroboh, ya, secara sewenang-wenang itu. Karena apa? Ya, karena ini diproyeksikan ke belakang kepada siapa? Kepada otoritas yang lebih tua, ya. Dan ini dapat dipilih, ya, secara acak. Ya, menurut saya seperti itu. Kemudian nanti dimasukkan kepada isnad. Siapa yang dipilih? Ya, siapa saja, ya, terutama yang itu merupakan atau dianggap tokoh-tokoh yang besar pada zaman itu. Nah, kemudian dia mengatakan, ya, ada beberapa nama alternatif, ya, yang identik di dalam isnad, ya, dan ini ya dipertimbangkan pertimbangan yang lain, ya, mengecualikan kemungkinan transmisi, ya, yang asli, ya, dari orang-orang terdahulu, ya. Misalnya apa? Nah, ini misalnya generasi yang sebelum Malik, ya, misalnya Nafi' dan Salim. Ini banyak, ya, riwayat-riwayat Nafi' dan Salim dalam Muwatta Malik. Kemudian Nafi' dan Abdullah bin Dinar ini juga dalam Muwatta juga banyak. Nafi' dan Zuhri, ya, kemudian Yahya bin Sa'id dan Abdullah bin Umar, kemudian Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah, ya, itu banyak, ya, di dalam riwayat-riwayat Malik. Nah, kemudian bagaimana? Nah, ini gambaran dari ya, dari sanad yang berkembang ke belakang. Nah, ini jadi ini Malik ini dia punya opini, ya, opini tertentu, misalnya tentang ini, ya, tentang, ya, rakaat, ya, man adraka minas sholati faqad adraka as-sholata. Artinya, ya, dia kalau, ya, satu rakaat itu dia bisa mengikuti, nah, itu maka dia sudah berarti dia sudah, ya, mendapatkan satu rakaat itu. Artinya dia menjadi makmum masbuk, ya. Nah, itu kemudian dia menisbatkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nanti seperti tadi kan ada Nafi', ada
Salim ya, kemudian ada Az-Zuhri, kemudian ini kemudian agar ini terlihat kuat ya dari Az-Zuhri ini, kemudian ditambah Abu Salamah ya. Kemudian Abu Salamah ini biar terlihat kuat ditambahkan Abu Hurairah. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana pengembangan isnadnya? Nah, ini riwayat Bukhari ya dan Muslim ini muncul lagi ya, ada Abdullah bin Yusuf, kemudian Yahya bin Yahya. Nah, ini artinya isnad itu berkembang. Nah, berkembang ya. Jadi ada dua ini ya, jadi ada tambahan isnad ya, dari sebelumnya Malik itu tidak ada, kemudian semakin ke belakang semakin banyak. Setelah Bukhari nanti ya mungkin bertambah banyak lagi ya, karena riwayat-riwayat itu ya membutuhkan isnad-isnad yang semakin bertambah ketika ke belakang. Nah, itu. Jadi memang ya kalau Yusuf Syah mengatakan bahwa isnad itu berkembang ke belakang, yaitu memang seperti itu, tetapi generalisasi itu yang tidak tepat ya, karena ya nanti di dalam buku-buku seperti karya Motsky atau Scholar itu mengatakan bahwa ya isnad itu memang pada awalnya tidak ditulis secara lengkap ya. Jadi termasuk Quran kan juga begitu ya, tidak semua dari juz 1 sampai juz 30 ditulis, itu tidak seperti itu. Jadi mereka tidak terikat dengan apapun, artinya ya bebas, karena belum ada kaidah-kaidah atau aturan-aturan untuk bagaimana menulis mushaf, bagaimana menulis sanad. Jadi ya mereka ya menyampaikan saja ya kalau hadis itu. Jadi tidak ada nanti artinya sama ya, qiraah ya, bahkan nanti beberapa hadis ya yang diteliti oleh Motsky dalam Musonaf Abdur Razak itu nanti ya penggunaan kata-kata an, kemudian sami'tu ya atau akhbarona itu tidak konsisten. Artinya dulu orang meriwayatkan ya ini tergantung pilihan kata yang dipilih ya. Jadi bisa secara sengaja atau tidak, tetapi itu tidak menjadi distandarkan ya. Jadi semua orang bisa mengenakan sami'tu ya untuk yang qiraah, ataupun mungkin qara'tu untuk yang lainnya ya. Itu bisa jadi karena standarisasi itu kan ya muncul setelah kitab-kitab ya ilmu hadis muncul, seperti Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian kitabnya Rama Hurmuzi ya, Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Rawi wal Wa'i, itu nanti baru ada standarisasi. Kalau sama itu pakai sami'tu ya, kalau qiraah itu pakai ya pakai qara'tu atau akhbarona ya, seperti itu. Nah, ada standar-standar yang muncul ya setelah kitab-kitab ilmu hadis itu ada. Jadi memang berbeda ya. Di kitab sebelum Al-Kifayah muncul seperti kitabnya Malik, kemudian Risalah, kemudian kitab-kitab yang lain Musnad Abdur Razak ya, itu nanti punya perbedaan ya dengan yang muncul setelah zamannya Al-Khatib Al-Baghdadi ya, seperti kitabnya Bukhari, Muslim, itu nanti lebih sistematis, lebih lengkap sanadnya, lebih jelas ya, kemudian standar-standar penggunaan hadatsana akhbarona itu nanti sudah mapan. Nah, seperti ini kan, ini Bukhari ini juga dia sudah pakai akhbarona. Nah, ini dari Muslim ini pakai hadatsana. Setelah sebelum mereka Bukhari Muslim ini tidak muncul ya, pakai an semua ini, an. Jadi nggak pakai hadatsana atau akhbarona. Nah, itu. Jadi ini yang kemudian perlu juga digarisbawahi. Nah, kalau menurut Syah ya ini ya dia ya ini mencari figur-figur untuk dinisbatkan agar opininya itu dianggap kuat. Gitu.
Nah, kemudian di dalam kasus yang lain ya, misalnya di dalam Muwatta Malik ini ada riwayat Malik. Ini Muwatta, kalau disebut Muwatta secara umum ya tanpa riwayat Syaibani atau riwayat Ibnu Bukair, ini berarti riwayat Muwatta riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ada Malik, ada Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, kemudian ada Hafsah. Nah, di dalam Muwatta Syaibani ya, dan di dalam kitab Ikhtilaf Malik wa Syafi'i, ini ada sanad yang hampir serupa ya, ada Malik, ada Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman, tapi ini yang bin Jariyah ya, kemudian Amrah, kemudian Aisyah. Ini sama-sama hadis tentang mudabbar ya, tentang mudabbar. Nah, menurut Syah ya, ini hadis ini ya dimodelkan ya, dibuat ya, bergantung pada yang satu dengan yang lain, dan ini tidak bisa dianggap sebagai hadis yang historis karena ya ini ya saling ini ya, saling tergantung, saling berkaitan. Nah, menurut Syah ya sangat jelas bahwa cerita ini diletakkan ya di dalam sirkulasi yang ada di dalam generasi sebelum Malik ya, dengan otoritas fiktif ya, Muhammad bin Abdurrahman. Nah, Abdurrahman bin siapa? Nah, ini tidak ini ya, tidak lengkap ya, Abdurrahman bin siapa. Ini agar dianggap ya merujuk kepada dua orang yang berbeda ya. Jadi ya pokoknya Muhammad bin Abdurrahman, dan ini ya meragukan ya apakah Malik memang bertemu salah satu dari mereka. Nah, kalau menurut Syah ya ini ya itu ya pokoknya ditempatkan siapa nama itu Muhammad Abdurrahman, yang satu bin Sa'ad bin Zurarah, yang satu Muhammad bin Abdurrahman bin Jari ya. Agar apa ya? Agar terlihat berbeda ya, agar hadis itu banyak, agar hadis itu dianggap mendukung opininya Malik. Nah, kemudian ya ini tentang tahap ini ya, perkembangan isnad ya. Ini dia mengatakan bahwa ya perkembangan isnad ke belakang ya, ini identik dengan proyeksi ya, doktrin-doktrin yang kembali kepada otoritas yang lebih tinggi. Artinya ya sanad-sanad itu ya agar terlihat lebih kuat ya, maka itu ditambahkan ya, bahwa oh ini opini ini tidak dari Malik tetapi dari ulama-ulama sebelumnya, yaitu dari Nafi'. Nafi' dari siapa? Nafi' ini dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari siapa? Dari Kanjeng Nabi. Nah, seperti itu. Jadi dia mengatakan ya bahwa semakin atau ya isnad yang paling sempurna dan yang paling komplit itu adalah isnad yang belakangan. Artinya itu isnad yang ditambah-tambahi di tambal sulam itu dari zamannya Malik. Misalnya banyak hadis yang mursal ya, mursal sahabi misalnya. Nah, itu kemudian di kitab-kitabnya Ahmad ya atau Bukhari itu nanti mursal sahabinya itu ditampilkan ya, misalnya Sa'id bin Al-Musayyab ditampilkan. Nah, ini berarti yang paling belakang. Karena apa? Ya karena awalnya syarat itu tidak lengkap ya, tidak sempurna ya. Ada yang hilang satu dua ya, kemudian nanti ya murid-murid Malik itu nanti menambahi yang bolong-bolong tadi ditambah satu, kemudian murid dari muridnya Malik nanti menambahi lagi, ditambah lagi. Jadi semakin ke belakang semakin sempurna. Seperti kita menggambar ya. Jadi kita menggambar ya, kita belum selesai, kemudian ada orang datang, oh ini kurang itu, ditambah-tambahi. Kemudian setelah kita ya, yang datang setelah kita itu pergi, nanti orang setelahnya oh ini sudah sempurna, ini tinggal kita mewarnai ya,
Nah, nanti orang setelahnya, oh ini tidak hanya diwarnai tapi nanti ini perlu dipamer apa namanya, ditambahi tulisan atau ditambahi hiasan di sekitarnya. Jadi semakin lengkap ke belakang itu ya. Nah, jadi eh ya isnad itu yang ada itu ya itu dia diproyeksikan ke belakang. Kenapa seperti itu ya? Karena menurut Syah ya, ya isnad itu ya apa, hadis itu ya tidak mungkin ya berasal dari sebelum abad ke-2 Hijriah. Karena apa? Ya karena hadis-hadis hukum ya atau munculnya para kodi, para hakim ya, fukoha itu ya pada waktu itu ya, terutama ketika Umayyah berkuasa, sehingga nanti ya, seperti kita bahas awal-awal ya, jadi nanti ada apa ya, misalnya perintah-perintah dari Muawiyah ya kepada Al-Mughirah bin Syu'bah untuk memuji Utsman, kemudian menjelek-jelekkan Ali ya, kemudian apa dari Abdul Malik bin Marwan kepada Az-Zuhri atas kemungkinan apa pihak-pihak yang ingin ya mengancam kekuasaan Bani Umayyah dan lain sebagainya. Ya ke situ arah dari project back itu. Jadi ya karena ya tidak asli ya atau muncul pada hanya refleksi atau perkembangan dari pemikiran orang-orang abad kedua, terutama ketika munculnya Umayyah itu, maka ya tidak bisa dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi itu. Nah, kemudian apakah projecting back itu ya banyak apa diminati oleh orang-orang setelahnya? Ternyata tidak begitu diminati ya, baik oleh Yunbol, oleh siapa namanya Patricia Crone ya, dan lain sebagainya. Jadi karena ya itu, karena itu terlalu skeptis ya, tidak mempunyai landasan yang begitu kuat. Berbeda nanti dengan penanggalan berdasarkan isnad atau common link, itu nanti banyak yang meneruskan ya, karena itu dianggap masuk akal dan lebih rasional ya daripada projecting back. Nah, Maski sendiri meneliti Musannaf Abdul Razak di mana nanti riwayat-riwayat itu kembali kepada ya yang utama ya, kepada Ma'mar bin Rashid, kemudian Ibnu Jurayj, kemudian Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah. Jadi ini orang-orang yang ya apa menyusun kitab berdasarkan bab-bab tertentu ya, sebagaimana dikatakan Asyri dalam alfiyahnya, wa alul jami'i lil abwabi jama'atun fil asli diktirabi kabni jurejin wa husyaimin maliki wa ma'marin wa waladil mubaraki. Nah, Ibnu Jurayj sendiri ya, ini yang terkait dengan Ibnu Jurayj itu ya dia mengambil sampel ya, ini ada sekitar 5.000 hadis ya dari gurunya yaitu dari Atha bin Abi Robah, ini yang terbanyak ada 39, kemudian Amr bin Dinar, Ibnu Syihab, Az-Zuhri, Ibnu Tawus, Abu Zubair, Abdul Karim, Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'id, dan ada beberapa rawi yang lain. Nah, menurut Motsky, nah pemalsuan atau projecting back itu ini mustahil ya. Ini banyak semua, dia kemudian mengambil nama-nama secara sembarangan ya, mengembangkan isnad secara sewenang-wenang, secara serampangan, itu mustahil ya. Bagaimana memunculkan nama-nama tetapi dengan komposisi tertentu ya. Kalau mungkin ya sekarang ya, misalnya di Twitter itu nanti ada buzzer itu pun ya mungkin bisa di setting ya sebanyak mungkin, tetapi kan tidak bisa dipastikan ini harus sekian persen itu tidak bisa ya. Jadi apalagi
ya algoritma di Twitter itu kan tentunya lebih lebih canggih ya daripada ya sekedar tulisan-tulisan apa hadis yang memasukkan nama-nama tertentu ke dalam apa riwayat itu. Nah, jika ingin memalsukan, kepengen menganggap opininya itu kuat, maka harusnya Ibnu Jurayj menyebut fuqaha yang lebih tua. Tapi ini kan ini ya yang lebih muda ya, ya lebih tua dari Ibnu Jurayj, tetapi tidak terlalu tua banget, ya, tidak terlalu senior. Itu. Jadi ya kalau ingin memalsukan ya ngapain ngambil yang muda-muda, yang tua saja, yang kalau hadis kan semakin tua semakin tinggi semakin ahli isnadnya, maka dia akan semakin kuat ya kualitas hadis itu. Kemudian Ibnu Jurayj juga terkadang tidak menyebutkan nama gurunya. Jadi penyebutan itu bukan berarti memang ya dengan maksud tertentu, artinya tadi ya seperti agar opininya itu dianggap lebih kuat, atau misalnya uh, ya dia lupa atau sengaja atau tidak, tetapi ya kenyataannya dia tidak menyebutkan, beberapa tidak menyebutkan nama gurunya. Artinya apa? Artinya itu bukan apa uh, bukan memalsukan ya. Kalau mau memalsukan ya sebutkan semua ya, biar biar jelas, biar lebih kuat. Tapi terkadang dia tidak menyebutkan gurunya ya, Ibnu Jurayj itu. Nah, artinya apa? Artinya ya pada waktu itu perkembangan sanad memang masih dinamis ya. Kadang disebutkan semuanya, kadang tidak, kadang dengan nama yang lengkap, kadang tidak, kadang juga dengan nama-nama yang mubham ya, seperti misalnya pada zaman Bukhari saja yang agak belakangan yang lebih sistematis penulisan apa riwayat-riwayat itu juga terkadang pakai nama yang tidak jelas ya, seperti hadasana Muhammad. Ini kan Muhammad Az-Zuhri yang itu pernah konflik dengan Al-Bukhari sehingga dia disamarkan ya nama gurunya itu hadasana Muhammad itu. Jadi ya tidak bisa dikatakan kalau itu uh, apa pemalsuan ke belakang. Ya kalau kalau berkembang ya memang seperti itu ya. Berkembang itu artinya bahwa mungkin dulu orang itu tidak menyebutkan semuanya, kemudian semakin ke belakang orang butuh informasi, siapa informannya, siapa rawinya, sehingga itu perlu ditulis dengan jelas agar sanad ini terlihat oleh orang-orang yang belakangan ya. Kalau tidak dituliskan ya siapa yang tahu, kalau zamannya Muwatta Malik masih hidup, mungkin orang-orang paham ya, oh ini Malik misalnya menghilangkan nama sahabat ya, atau misalnya langsung apa mengkotek semuanya ya, misalnya hadis balaghah itu balaghani an Rasulillah, itu biasanya orang itu sudah paham, oh kalau balaghani an Rasulillah tentang hadis ini, oh berarti ini rawinya adalah ini ya, itu jadi sudah paham. Karena apa? Karena mereka ya audiensnya memang ya untuk yang hadir pada waktu itu ya, dan tidak ada bayangan nanti ternyata isnad itu sangat dibutuhkan ya, seperti kata Ibnu Mubarak itu al isnadu minaddin laulal isnadu laqala uh, mangsya'a itu ternyata tidak seperti itu, karena dulu masih dinamis ya, masih semua orang itu ya dianggap paham lah. Kalau ada rawi yang tidak disebutkan, oh berarti sudah mafhum ya, mereka sudah mengetahui. Seperti kita kalau ceritakan ya langsung oh apa misalnya pertandingan bola, oh ini berapa tadi malam 2-0 misalnya, itu kita tidak perlu sebut TV-nya apa. Nah kalau Liga Inggris, Liga Spanyol itu, oh berarti di TV ini TV itu, orang pasti paham, tidak perlu menyebutkan nonton di mana ya, atau misalnya baca berita di mana, tapi semuanya paham bahwa oh itu berarti orang itu kalau tidak nonton TV ya lewat berita atau lewat ya siaran langsung ya dari YouTube dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi kalau mau memalsukan ya sekalian aja ya, dia mengatakan oh ini saya datang ke sana langsung ya, ngapain bawa-bawa apa TV dan lain sebagainya ya. Jadi itu kalau mau memalsukan ya harusnya menyebutkan isnad yang lebih tua ya, yang itu semakin tua semakin tinggi semakin berkualitas hadisnya. Mungkin itu untuk kajian kita tentang projecting back.
Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.